Buru termasuk dari sifatnya syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Makanya tatkala salat butuh yang namanya konsentrasi, khusyuk, melaksanakan rukun-rukunnya dan melaksanakan wajib-wajibnya. Yang kedua juga tempat atau waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Yang paling dekat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud, maka perbanyaklah perbanyaklah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai di wassalatu laha samarat jalilah azimah. Salatu fiha samarat jalilah azimah, dalam halaman, kalau di kitab jilid 4 halaman 45. Nah, ini di jilid 4 halaman 45. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa iyana wa nafa'a bi'ulumihi fid daraini. As-salatu laha thamaratun jalilatun 'azimatun minha al-ula ما ذكره الله تعالى في الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها، والمنكر ما دون ذلك. لكن متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ وجواب إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل. ولهذا فكثيرا لا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة، أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منها قبلها. لا نجد هذا. لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فكلام الله حق ووعده صدق. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakfi diterjemahkan terlebih dahulu. Salat memiliki buah atau faedah yang sangat mulia dan sangat agung. Di antaranya yang pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat yang telah disebutkan mu'alif pada awal bab ini, yang artinya bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Al-fahsya merupakan dosa-dosa yang keji seperti zina, liwat dan semisalnya, dan mungkar selain itu. Akan tetapi kapan sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar? Jawabannya adalah ketika sholat didirikan dengan sesempurna mungkin. Oleh karena ini banyak kita dapati hati tidak berubah atau tidak membenci perbuatan yang keji dan mungkar setelah melakukan sholat. Dan kita tidak mendapati juga manusia itu menjadi lebih baik setelah melakukan sholat dari sebelumnya. Kita tidak mendapati hal ini. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan itu bukan sholat yang mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalamullah itu pasti benar dan janjinya pasti dipenuhi. Sholat itu pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Beliau mensyarah atau mentafsirkan ayat yang pertama kali disebutkan oleh al-muallif, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu ayatnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jelaskan perbedaan antara al-fahsya dan munkar. Sama-sama atau dua-duanya adalah zunub, dosa-dosa, dan dosa ini ada dua, ada fahsya, ada munkar. Yang pertama al-fahsya.
al-fawahish adz-dzunub, itu dosa-dosa yang kecil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarikus Salikin atau Madarijus Salikin, bahwasanya al-fakhsha ma dhahara qubuhuha likulli ahadin, yang nampak kejinya, yang nampak jijiknya di hadapan atau di setiap orang, ya nampak keburukan, yang nampak jijik atau keji, ya seperti kayak zina dan liwat, wa ma asbahaha, dan semisalnya yang kelihatan atau dosa-dosa yang kita lihat itu jijik atau hina atau keji, itu adalah al-fakhsha. Adapun mungkar, di sini muallif mengatakan atau syarih mengatakan wa ma duna dzalik, yang di bawahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan alladzi tastankiruhu al-uqul al-fitrah, yang mana fitrah dan akal kita itu tastankiruhu, tidak merasa enak atau menghindar dari perbuatan tersebut. Tidak enak dirasa, tidak enak di hati, itu semuanya adalah mungkar. Karena tapi pada saat sholat kok masih ada yang melaksanakan perbuatan keji, maka perlu diperhatikan sholat yang mencegah dari al-fakhsha wal munkar itu syaratnya adalah alal wajhil akmal, apabila seorang itu mengerjakannya dengan sempurna, mengerjakan rukun-rukunnya itu terutama. Karena apa? Karena kalau andaikan rukun itu tidak dikerjakan maka sholatnya batal. Kemudian juga mengerjakan wajibnya, makanya Nabi SAW menganjurkan kepada semua orang-orang yang sholat dengan perkataan sallu sholata muwaddi'in, sholatlah seperti orang sholat perpisahan atau mau meninggal. Sallu sholata muwaddi'in, ya, ketika kita sudah divonis mau meninggal dunia, maka sholatnya bagaimana? Sholatnya dengan khusyuk, sholatnya dengan mengerjakan semua rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Itu yang pertama. Lalu yang kita dapati sekarang banyak orang yang sholat tapi banyak juga yang maksiat. Maka minimalnya ada 3 jawaban. Yang pertama, laisa alal wajhil akmal, karena sholatnya bukan sempurna. Karena memang manusia ini yang disebutkan Nabi SAW sholatnya maksimalnya 50%. Sholatnya bisa mengerjakan 50%. 50% yang lainnya tidak dikerjakan. Itulah sholat yang tidak dikerjakan dengan wajah atau dengan sempurna, maka pasti akan terjadi kemaksiatan yang akan datang. Sebagaimana ya yang terjadi di sekarang ini, sholat dijadikan konten atau sholat dijadikan candaan, dan itu bukti bahwasanya sholatnya tidak dikerjakan dengan sempurna. Yang kedua, mengerjakan sholat hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar menyelesaikan kewajiban. Yang penting wis sholat, yang penting sudah sholat, selesailah. Nah, karena itulah pentingnya kita tatkala kita sholat, bukan hanya mengerjakan kewajiban saja, tapi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Khalik yang menciptakan kita semuanya. Jangankan yang menciptakan kita, pada saat kita datang kepada orang yang ma'ruf atau orang yang paling berjasa masalah di pondok ini, misalkan Syekh Harun Rafiq misalkan, datang kepada beliau, apakah antum
canda-candaan di depan beliau? Apakah antum buat konten di depan beliau? Tidaklah, tidak mungkin. Karena apa? Karena itu orang yang berpengaruh di Al-Furqan. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tinggi. Maka tidak boleh kita ini jadikan sholat sebagai mainan, sebagai candaan. Jawaban ketiga yaitu tidak melaksanakan sholat mutlak, secara mutlak. Ya, memang karena tidak melaksanakan sholat. Dan yang terjadi di sekitar masyarakat kita, tatkala orang-orang sholat, para maksiat yang melaksanakan mungkar dan fahsya itu terjadi pada saat sholat, terjadi pada saat waktu-waktu sholat. Nah, di subuh ini biasanya maksiat apa? Ya, Allah alam maksiat apa? Mungkin ada yang sholat kemudian tatkala orang itu melihat barang di depannya atau di sampingnya, barang berharga, akhirnya dia enggak sholat, keluar dari masjid membawa barang itu, mencuri barang itu, dia keluar dari masjidnya dan tidak sholat. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu, kemaksiatan, mencuri, berbuat zina dan lain sebagainya itu terjadi pada saat waktu-waktu sholat, yang mana semua orang sholat, mereka itu berbuat kemaksiatan. Tafadhal. Assalamualaikum. Wala syarih, idza kunta qad hamamta bi sayyi'atin aw kana qalbuka yamilu ila al-ma'asi fa innaka idza shallaitan ma hadzalika kulluhu, lakin bi syarti an takuna as-salatu allati turadu minka wallati turiduha anta lillahi azza wa jalla salatan akmala ma yakun. ولهذا يجب علينا ونسأل الله أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. Apabila kamu berambisi untuk melakukan sebuah keburukan atau hatimu condong ke dalam maksiat, sesungguhnya ketika engkau melakukan sholat maka niat-niat tersebut akan terurungkan. Akan tetapi dengan syarat sholat yang diinginkan darimu dan yang engkau inginkan untuk Allah Azza wa Jalla itu sholat yang sesempurna mungkin. Oleh karena ini wajib bagi kita, dan kita memohon pertolongan dari Allah, wajib bagi kita untuk perhatian dengan sholat kita dan menyempurnakannya semampu kita dengan melaksanakan seluruh rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, dan itu merupakan sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dijelaskan oleh rahimahullahu ta'ala, tatkala kita berbuat maksiat, maka salah satu obat atau solusi untuk mencegah kemaksiatan adalah sholat, yaitu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan lenyap, pasti akan hilang keinginan untuk berbuat maksiat. Karena apa? Karena itulah adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita bagaimana di hadapan Allah, yaitu lihat dari sholat-sholat kita. Kalau sholatnya kita malas-malasan, sholatnya kita asal-asalan, maka itulah adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul salaf. Assalamualaikum. Qala ba'du salafi man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha min Allah illa bu'dan. Nasallallahu al-'afiyata li'annaha laysatis salatal matlubata minna. As-salatul matlubatu minna an takuna salatan bima'na al-kalimah. Kana ba'du salafi idza dakhala fi salatihi la yahissu bi syai'in wa yaghibu an kulli syai'in illa 'anillahi azza wa jalla. Sebagian salaf berkata, barang siapa yang salatnya itu tidak menahannya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah hubungannya dengan Allah kecuali kejauhan aja. Kita memohon kepada Allah keselamatan, karena itu merupakan salat yang bukan dituntut
agar kita untuk melakukannya. Salat yang Allah tuntut kita untuk melakukannya adalah salat yang bermakna kalimah. Dan sebagian salaf apabila telah melakukan salat, apabila sedang melakukan salat, dia tidak memikirkan sesuatu. Pikirannya kosong dari segala sesuatu kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang belum meninggalkan kemaksiatan, salatnya belum bisa meninggalkan kemaksiatan, bahkan menjadikan dia tidak menambah takut di hadapan Allah, kecuali bu'dan atau tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisat as-salatu matlubatun minna, itu bukanlah salat yang diperintahkan, itu bukan salat yang harus dikerjakan. Fasalatu minna an takuna salatun bima'nal kalimah, salat yang harus dikerjakan yaitu salat yang bimakna al-kalimah, salat yang secara makna kalimah. Kana ba'du salaf idza dakhala salatahu la yahussu bi syai'in. Dahulu para salaf tatkala salat itu tidak merasakan apapun kecuali merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digigit nyamuk pun tidak dirasa, dihinggapi lalat pun tidak dirasa. Nah, itulah salatnya para salafus saleh, dan insyaallah akan dibuat contoh bagaimana salatnya para salafus saleh. Samir. Assalamualaikum ilaikum. Qala hatta inna Urwata bin Zubair rahimahullah wa huwa min fuqaha tabi'in asabat ahadu a'dha'ihi akilatun wal akilah juruhun tataqarrahu hatta tufdi 'ala al-jismi kullihi. Faqarara al-atibba'u an taqta'a rijlahu hatta la tasri al-akilatu ila baqiyatil badan. Wa kana fi dhalikal waqt la yujadu imkanatul litahdhiri faqala amhiluni hatta adkhala fi salati. Falamma dakhala fi salatihi qata'u rijlahu falam yahissa biha li'anna qalbahu munshagilun ma'allahi. Wal qalbu idan syaghala la yahissu bima yusibul badan. Undur ilal hammalin mathalan yuhammiluna al badai'a aw yunazzilunaha aw yunzilunaha fayusabu ahaduhum bijarhin fi yadihi aw rijlihi ma'at tahmili wa la yahissu bihi li'annahu mashghulun fa idan taha minal amal ahassa bil jarhi. Fal insanu fi salatihi la budda an yakuna ma'allahi azza wa jalla wa la yadhabu qalbuhu yaminan wa shimalan kama hiya al 'adatu inda kathirin minna wa la tatasallatu al hawajis wala wasawis allati hiya bila aslin wala far'in illa idza dakhala al insanu fi salati. Yaqulu syaitanu lahu udhkur kada if'al kada la taf'al kada wa hadha yakhilu bis salati. Walirubbama yansarifu al insanu wa laysa lahu min salatihi syai'un wa in kanat tabra'u dhimmah lakin ma adraka syai'an minha. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yujahizu jayshahu fi salati fa akhadha al battaluna min hadha annahu la ba'sa anna al insana yahujusu fi salatihi yuwaswisu wa ma ila dhalik li anna Umar jahaza jaysha fayaf'alu wa yatruku. Diperhatikan terlebih dahulu. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Urwah bin Zubair, semoga Allah merahmatinya, dia merupakan salah satu dari fakih-fakih ulama-ulama fikih tabi'in, tertimpa salah satu anggota tubuhnya itu akilah. Akilah itu apa? Dan akilah adalah luka yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, luka atau korosi atau erosi atau amputasi, penyakit-penyakit yang harus diamputasi. Juruh, luka, tatakarrah itu yang memborok atau yang keluar nanahnya. Samir. Maka para dokter menetapkan untuk dipotong kakinya agar luka tersebut tidak menjalar ke bagian badan yang tersisa.
pada waktu itu tidak ditemukannya bius. Maka Urwah bin Zubair berkata, abaikanlah aku sampai aku melakukan sholat. Ketika melakukan sholat, akhirnya para dokter memotong kakinya, dan Urwah tidak merasakannya sama sekali karena hatinya sedang sibuk dengan Allah. Dan apabila hati sedang sibuk, maka tidak bisa merasakan apa yang ditimpa di badannya. Maka lihatlah orang yang mengangkat, contohnya dia mengangkat barang-barang atau menurunkannya, dan salah satu dari mereka terluka di tangannya atau di kakinya dikarenakan beban tersebut, dan dia tidak merasakannya dikarenakan dia sedang sibuk. Apabila telah selesai dari kesibukannya atau selesai dari pekerjaannya, dia baru merasakan luka tersebut. Maka manusia di dalam sholatnya harus hatinya itu terpaut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak hatinya pergi kemana-mana sebagaimana kebanyakan dari kita. Tidak, hatinya itu tidak terpenuhi rasa was-was dan rasa kecemasan, karena itu merupakan tidak ada asalnya dan tidak ada cabangnya, kecuali apabila manusia itu sedang melaksanakan sholat. Syaitan akan berkata, ingatlah ini, dan lakukan ini, dan jangan lakukan ini, dan ini hanya masuk pada sholat. Dan mungkin seseorang ketika selesai melakukan sholat, dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali kewajibannya telah selesai. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika menyiapkan pasukan untuk sholat, maka di dalam sholat, menyiapkan pasukan perang di dalam sholat. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika menyiapkan pasukan dalam sholat, al-batalun kemudian memerintahkan para al-gujo, dia memintakan para al-gujo untuk hal ini, ya, untuk mengerjakan ini dan itu dalam perang. Fahadha fa innahu la ba'sa, itu tidak apa-apa. Dan ini tidak apa-apa apabila manusia melakukan sholat terus kepikiran hal tersebut. Nah, karena Umar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan dan melakukan kemudian meninggalkannya. Taib. Sebuah contoh yang disebutkan oleh al-Imam atau oleh Asy-Syarih, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hatta inna Urwah bin Zubair yaitu salah satu tabi'in fuqaha Madinah, itu faqihnya penduduk Madinah atau ahli Madinah, itu Urwah bin Zubair Ibn Al-Awwam, anaknya Zubair bin Awwam, itu salah satu mubassirin bil jannah. Asabat ahadu a'dha'ihi akilah, terkena sebuah penyakit korosi atau erosi yang harus dipotong sebagian badannya. Maka para al-atibba, para dokter, ya, qarrara, memutuskan untuk memotong yang kakinya yang terkena luka tersebut agar tidak melebar kemana-mana. Pada zaman itu tidaklah ada yang namanya bius. Kalau bius gampang sekali, tidak sakit. Tapi kalau tanpa bius, ya masya Allah sakitnya. Faqal, maka beliau mengatakan, imhaluni, tunggulah aku, tunggu atau pelan-pelan, hatta adkhula fi sholati, sampai aku sholat terlebih dahulu. Pada saat sholat langsung dipotong kakinya, entah dengan apa, ya, potong kaki itu susah sekali. Mau bergergaji kah atau yang mana? Yang penting potong kaki itu tanpa bius. Falamma dakhala fi salatihi qata'u rijlahu wa lam yahussu biha, dan beliau tidak merasakan apapun karena
lianna qalbahu munsahilun ma'allah, karena hatinya sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat, curhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau membuat sebuah contoh yang lain, itu contoh al-hammalin, yaitu porter atau pramu antar yang mengantarkan barang-barang, yang mengantarkan atau yang membawa barang-barang. Mereka membawa barang-barang dengan walaupun seberat apapun, kemudian kakinya ada yang sakit atau tangannya ada yang sakit, pasti mereka mengerjakannya. Pasti mereka mengerjakan karena dia tuh sibuk dengan pekerjaannya dan pikirannya al-muhim fulus. Pikirannya penting fulus, dapat fulus, selesai kerjaannya, baru dia merasakan sakitnya. Dan maka seorang sholat ya seperti itu seharusnya. Mau digigit nyamuk kah, mau dihinggapi lalat kah, tetap dia khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tatkala sholat boleh dia menyuruh atau melakukan hal-hal yang darurat. Dalam kaidahnya ad-darurat tubihul mahdurat. Suatu darurat itu bisa membolehkan suatu pekerjaan. Dalam sholat yang dibolehkan untuk melakukan pekerjaan seperti kayak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu jahaza jaisan, menyiapkan bala tentara untuk perang. Pada saat itu sholat khauf. Sholat khauf berbeda dengan sholat biasanya. Maka boleh seorang itu menyuruh untuk menyuruh orang lain untuk berperang atau menembak atau berperang. Maka boleh tatkala kita sholat khauf, itu hanya sholat khauf. Adapun sholat biasa, maka ada beberapa keadaan yang boleh, seperti kayak misalkan di depan kita ada ular, maka wajib kita bunuh. Kemudian ada kalajengking dan lain sebagainya yang membahayakan kita, maka boleh kita untuk membunuhnya. Adapun selain itu yang tidak ada membahayakan, maka tidak boleh untuk melaksanakannya. Bahkan ya, perkataan-perkataan yang boleh diucapkan tatkala sholat adalah seperti kayak ta'awudz, bismillah, a'udzubillah, semuanya itu adalah boleh dikerjakan pada saat sholat. Istamir, lakin Sallallahu alaikum. Qala syarih, lakin tajahizul jaishi jihadun fi sabilillah wal jihadu fi sabilillah yajuzu an yadkhula ala salati wa lihada najidu أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخوف كما هو معروف لطلاب العلم. فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب لم يزد قلبه يمينا ولا شمالا لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان يجهز الجيش وهو يصلي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم mimman tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar wa an yataqabbala minna wa minkum innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan akan tetapi mempersiapkan pasukan itu merupakan jihad di dalam sabilillah, di dalam jalan Allah. Dan jihad dalam jalan Allah itu boleh masuk dalam pikiran kita ketika sholat. Oleh karena ini kita dapati Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kaum muslimin salat khauf. Dan salat khauf itu di dalamnya ada beberapa hal yang tidak ada dalam selain salat khauf. Sebagaimana yang telah diketahui di kalangan para penuntut ilmu. Maka Umar, semoga Allah meridhoinya, mempersiapkan pasukan ketika salat dan hatinya itu masih hadir, tidak pergi kemana-mana, karena dia sedang menyembah Allah Azza wa Jalla. Wa in kana, walaupun dia sedang mempersiapkan pasukan, Umar radhiyallahu anhu tetap melakukan salat.
Dan kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang sholatnya itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan menerima amalan kita dan amalan kalian. Sesungguhnya Allah itu mampu, Maha mampu. sesungguhnya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Taib, Maha mampu atas segala sesuatu. Taib. Terakhir beliau menyebutkan bahwasanya sholat khauf yang antum pernah belajar di kitab Al-Fiqh itu adalah sholat yang berbeda dengan sholat al-hadir. Sholat berbeda dengan sholat yang biasa secara umumnya. Maka di sholat khauf boleh mengerjakan apapun itu yang butuh dikerjakan, menembakkah atau memanahkah dalam sholat boleh. Tapi selain sholatul khauf maka tidak boleh kecuali yang tadi disebutkan membunuh ular, membunuh kalajengking dan membahayakan diri kita, maka itu boleh. Kemudian juga bagaimana kita menjaga sholat kita dari waswas syaitan atau ilaj minal waswas syaitan. Bagaimana cara kita menjaga sholat kita dari waswas syaitan? Yang pertama, boleh tatkala sholat atau disunnahkan tatkala sholat ketika ada waswas syaitan untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Kemudian menghadap kiri, kemudian kiri mana kiri sini ya, kiri, kemudian meludah 3 kali, tanpa mengeluarkan air ludah. Nah, meludah 3 kali tanpa mengeluarkan air ludah itu termasuk af'al, pekerjaan yang tidak membatalkan sholat. Karena itu butuh kita untuk konsentrasi sholat. Makanya pada saat kita didatangi syaitan, sholat itu paling gampang didatangi syaitan. Yang paling gampang didatangi syaitan, maka boleh kita mengucapkan ta'awudz kemudian meludah 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kemarin ada pertanyaan. Sholat menahan dari perbuatan jelek dan mungkar, maka apakah seorang yang melakukan sholat akan tetapi dia tetap kesulitan dalam meninggalkan kejelekan merupakan tanda tolaknya sholat kita? Tertolak dan kabulnya sholat kita itu Allah sendiri yang mengetahui. Itu pertama, Allah sendiri yang mengetahui. Tapi kita ini berusaha untuk mengerjakan apapun yang diterima amal ibadah kita, mengerjakan apapun yang diterima amal ibadah kita. Itu pertama. Yang kedua, meninggalkan kejelekan itu gampang sekali. Meninggalkan kejelekan itu gampang sekali, sebenarnya gampang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Tatkala ada kemaksiatan udah tinggalkan saja. Ada barang misalkan di masjid ini ada barang yang berharga sekali, kita mau ngambil, ya udah enggak usah mengambil, cukup istanibu, lebih gampang. Tinggal meninggalkan, dan meninggalkan itu lebih gampang daripada mengerjakan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan ibadah, maka Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Adapun meninggalkan kemaksiatan insyaallah lebih gampang, karena memang hati kita ini cenderung kepada kemaksiatan, ya, cenderung kepada kemaksiatan. Dan apakah tanda-tanda dan sebab-sebab tertolaknya sholat? Apakah mengerjakan kemaksiatan termasuk tanda-tanda atau sebab-sebab tertolaknya sholat? Bisa jadi. Nah, bisa jadi, wallahu alam. Tinggalkan kemaksiatannya. Apakah boleh sholat menghayal surga atau neraka supaya tambah khusyuk? Nah, menghayal surga.
Bagaimana khayalnya? Baik. Surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbi bashar. Surga itu ya gimana khayalnya ya serah antum. Ya. Tapi ya bisa juga dipakai atau digunakan cara khusyuknya itu khusyuk di depan kita itu di Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita itu Allah Subhanahu wa taala insya Allah lebih khusyuk daripada surga dan neraka. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu. Apakah berdosa jika seorang imam itu lupa dengan ayat yang dibacanya sehingga ada kesalahan? Tidak, insyaallah. Kalau tidak disengaja maka tidak berdosa. Adapun kalau sengaja maka berdosa. Sengaja maka berdosa. Maka seorang imam di belakangnya harus para hufaz agar bisa membetulkan bacaan yang salah. Tatkala makmum selesai baca tahiyat akhir dan sholawat kepada Nabi, seringkali imam belum salam. Tatkala makmum selesai baca tahiyat akhir dan sholawat kepada Nabi, seringkali imam belum salam. Maka apa yang dilakukan oleh makmum untuk menunggu salam tersebut? Ya berdoa. Berdoa. Dan doa tahiyat akhir itu paling banyak. Tahiyat akhir belum banyak. Allahumma inni, apa doanya tahiyat akhir yang paling banyak? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihi ad-dajjal. Dan masih banyak lagi. Boleh doa apapun. Doa tatkala sujud, ruku dan duduk itu doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Doa-doa yang maksurah di hadis Nabi SAW itu dihafalin tatkala menunggu sholat, menunggu imamnya belum salam, ya bisa diucapkan di tempat atau di waktu-waktu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.